Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, ketua kelasnya tolong disiapkan teman-temannya. Siap gerak. Mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Habis semuanya. Hadir semua, bagus. Sudah siap belajar kimia hari ini? Insya Allah siap Bu. Siap dong. Ibu lihat juga kelas sudah rapi, tempat duduk kalian juga sudah rapi. Jadi ibu rasa pembelajaran kimia pada hari ini bisa segera dilangsungkan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang lebih lanjut, ibu ingin mengulang materi pada minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat pada minggu lalu kita mempelajari mengenai laju reaksi? Siapa yang masih ingat pengertian dari laju reaksi? Saya Bu. Ya, Pindri. Laju reaksi adalah kecepatan reaksi yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung satu waktu. Nah, iya, betul sekali yang dibilang sama teman-temannya. Jadi tadi di dalam pengertian laju reaksi itu ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada yang berlangsung apa? Ada yang tahu? Berlangsung cepat dan berlangsung lambat. Di reaksi kimia itu ada reaksi yang berlangsung secara cepat dan reaksi yang berlangsung lambat. Nah, siapa yang tahu tentang apa contoh reaksi yang berlangsung cepat? Ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Nah, reaksi yang berlangsung cepat itu contohnya adalah pembakaran kembang api. Nah, reaksi yang berlangsung cepat itu reaksi yang seperti apa, Bu? Reaksi yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk bereaksi. Nah, yang kedua ada reaksi yang berlangsung secara lambat atau lama. Contohnya siapa yang tahu contoh reaksi yang berlangsung secara lambat? Nggak tahu. Nah, jadi reaksi yang berlangsung secara lambat itu adalah perkaratan besi. Nah, reaksi yang berlangsung lambat itu adalah reaksi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Besi kalau berkarat lama atau cepat? Lama. Pernah lihat besi yang berkarat? Mungkin kalau yang rumahnya berpagar atau yang punya ayunan pasti dia berkarat lama kelamaan. Nah, oke, ibu rasa untuk pelajaran minggu lalu sudah pada mengerti, dan ibu harap pelajaran-pelajaran yang udah kita lewatin, udah kita pelajarin, konsepnya jangan dilupakan ya. Kenapa Bu? Karena konsepnya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, oke. Nah, pada hari ini, pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari pengertiannya. Hari ini kita mempelajari faktor yang mempengaruhinya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah supaya kalian bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi ketika kita melakukan praktikum di labor nanti, ya. Kemudian adapun motivasinya. Nah, motivasinya itu adalah supaya kalian itu mampu mempercepat atau memperlambat reaksi kimia sesuai dengan kepentingan manusia. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan sebuah gambaran pada kalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan kasih satu simulasi, satu contoh mengenai kehidupan sehari-hari, yaitu tentang mengenai daging. Nah, kalian tahu kulkas atau lemari apa? Lemari es. Ya, lemari es, lemari pendingin, betul. Nah, daging yang disimpan ke dalam lemari es itu pasti akan lebih lama busuknya kan? Dibandingkan dengan daging yang di luar disimpan tidak di dalam kulkas. Nah, kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Nah, karena
mampu memperlambat reaksi bakteri yang menyebabkan makanan itu lebih cepat busuk. Jadi di sini terlihat bahwasannya faktor yang memperlambat reaksi itu, reaksi pembusukan tadi adalah suhu, sehingga tadi seharusnya daging yang tadi diletakkan tidak di dalam kulkas lebih cepat busuk, waktu dimasukkan ke dalam kulkas dia lebih tahan lama. Nah, itulah. Nah, berdasarkan simulasi yang tadi, ada yang bisa menangkap faktor apa yang mempengaruhinya tadi? Yang mempengaruhi proses reaksi dari si daging. Ada yang tahu? Ada faktor yang mempengaruhinya itu adalah suhu. Nah, jadi selain dari suhu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga katalis, dan keempat suhu. Nah, baiklah, kita akan mulai masuk ke dalam pelajarannya. Anak-anak dimohon diam dan perhatikan penjelasan dari Ibu ya, karena Ibu nanti akan mempertanyakan materi kepada kalian. Jika kalian tidak paham, maka itu akan sulit untuk kedepannya nanti. Nih, Ibu mempunyai materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terlihat? Terlihat. Nah, Ibu akan jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah konsentrasi. Nah, coba tolong dibaca, Bingri. Konsentrasi itu konsepnya bagaimana? Nih, bentar ya. Nih, konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka besar laju reaksinya. Nah, yang kemudian ada luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan suatu bidang partikel itu, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi itu dapat berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian ada di suhu. Kenaikan suhu itu akan mempercepat laju reaksi. Contohnya saja seperti kita membuat larutan gula, air gula. Nah, kita menggunakan air gula tadi, kita larutkan dengan air panas. Kita larutkan dengan air dingin biasa dalam suhu ruang. Mana yang lebih cepat bereaksi? Mana yang lebih cepat larut gulanya tadi? Di larutan yang airnya panas atau yang airnya dingin dalam suhu ruang? Mana yang lebih cepat bereaksi? Panas. Iya, yang panas. Nah, itu terlihat kan kalau suhu itu mempercepat reaksi. Semakin tinggi reaksi suhunya, semakin panas airnya, maka kan semakin cepat juga si larutan tadi itu, gulanya tadi bereaksi. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah katalis. Nah, katalis itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada katalis heterogen dan ada katalis homogen. Nah, baiklah, berhubung waktu pelajaran kita juga sudah mau habis. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, boleh Ibu yang bertanya? Boleh. Nah, Ibu ingin bertanya, tadi kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya adalah katalis. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu katalis? Saya, Bu. Iya, Zahra. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Iya, jadi katalis itu adalah suatu yang mempercepat atau membantu mempercepat laju reaksi itu, tapi dia tidak ikut dalam reaksi tersebut. Jadi dia tidak ikut dalam reaksi. Nah, oke. Nah, tadi kita juga bahas katalis itu dibagi menjadi dua. Nah, apa saja katalis itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Iya, Dian.
katalis homogen dan katalis heterogen. Iya, pintar. Nah, karena tadi teman-temannya udah bisa menjawab, Ibu mau kasih hadiah untuk teman-temannya. Ini untuk Zara dan ini untuk Dian. Nah, jadi teman-teman yang lain, anak-anak ibu yang lain, ayo semangat belajarnya. Jangan berkecil hati, tetap semangat belajar kimianya ya. Diulang lagi pembelajarannya di rumah. Nah, sekarang karena waktunya sudah mau habis, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita belajarin pada hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Indri. Kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Katalis, dan 4. Suhu. Iya, betul sekali. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada katalis, ada suhu. Anak-anak yang di belakang jangan ribut, tolong diperhatikan teman-temannya ya, supaya kalian paham. Nah, baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Oh iya, Ibu lupa. Nah, karena minggu besok kita sudah mulai praktikum di labor, jadi kalian harus membawa beberapa peralatan yang harus kalian bawa ya nantinya. Nanti akan Ibu share ke ketua kelasnya ya. Ya udah, Ibu tutup pelajarannya. Sampai bertemu di minggu depan. Semoga kita selalu dalam keadaan